orang berbuat baik itu juga ada fase, ada posisi atau kondisi capek. Ya contoh lah ya, contoh dari kiai kampung, contoh ranting, ketua ranting. Saya tuh kemarin sempat agak protes dengan statementnya Pak Said Akil itu, yang statement alhamdulillah sekarang PBNU sudah punya kas 1,9 triliun kan itu ya. Itu kan sangat menyakitkan orang-orang di MBC di ranting. MBC ranting bahasane kula petakilan golek duit kan ya. Lah ini yang di pusat kenapa uang itu enggak gelontorkan ke itu. Lah ini kan sosok jihad kita kan masih seperti itu. Statement Sayyidina Umar sama sebetulnya orang ahli maksiat itu juga ada proses apa ya? Ada proses jenuh. Kita sekarang melihat Hercules. Tapi dulu Hercules sebelum menjadi panglima itu ketika menjadi santrine apa ya? Ya santrine preman, ya jadi pesuruh. Ya samalah. Wong ranting ya kae bangun kae ranting, suruh mencari. Ini seperti itu. Nah, maka apa? Sayyidina Umar ini punya komitmen orang-orang yang jihad apapun di tingkatannya semua harus dikasih gaji. Maka membuat sebuah apa istilahnya lembaga namanya Diwanul Murtazikin. Ini Sayyidina Umar. Pun. Kemudian Sifli hasanatu Umar faqala laukanatil bihar madadan wasajar aklaman lama hasrota faqala sifli hasanatu Abi Bakr sifli hasanati Abi Bakrin sif nyifatono siroli maring ingsun hasanati Abi Bakrin ing pira-pira kebagusane Abu Bakar faqala mongkon lidawu sapa Jibril Umaru hasanatin min hasanati Abi Bakrin. Jadi Umaru nak temriku nopo? Iya, dari mata utawi kebagusane Umar utawi kebagusane Umar min hasanatun iku kebagusan siji min hasanati Abi Bakrin tinimbang piro-piro kebagusane Abi Bakar. Maksudnya ngeten. Kebaikannya Umar yang tadi sampai laut ibarat tinta, kemudian pohon ibarat penanya ini ketika dikumpulkan itu hanya sebanding dengan satu kebaikannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu jauh di atasnya Sayyidina Umar. Jadi ribuan kebaikannya Umar itu hanya dibanding satu kebaikannya Abu Bakar itu sudah imbas, sudah sama. Berarti begini ya, kalau kita kaji lebih dalam lagi istilahnya berjuang dengan secara tegas dengan secara lembut ini lebih bagus secara lembut kalau di sini. Karena kan Umar ini kan baik kan. Betul. Makanya begini, kenapa kok sampai seperti itu? Kalau Umar ini, kalau Sayyidina Abu Bakar ini punya pemikiran yang realistis. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika ada sesuatu masalah ini dipikir secara realistis, tidak seperti Umar. Umar ini lebih apa ya? Lebih seperti itu. Jadi kalau Abu Bakar ini kalau kita kalah ngomong kalah, realistis. Tidak langsung memakai yang bleng-bleng tidak. Atau kalau kita ya corok bal-balan itu realistis. Indonesia, Singapura, finale? Thailand. Kalau secara matematik kok kalah, ya Sayyidina Abu Bakar akan mengatakan kalah. Nah, kalau statementnya Umar enggak, ini harus cari dukun ini. Jadi saya dipikir enggak realistis gitu. Kalau kalah Pak Peniti.
Malah kok ini depannya. Si kesuk. Menurut saya malah justru begini. Dengan tipologi setiap sahabat itu yang berbeda-beda, itu menjadi penyempurna. Betul. Betul. Makanya yang mana bisa Iya, memilih. tergantung kondisinya. Di kondisi zaman apa. ini. Profesional nih karena Berarti kita di kondisi zaman ini. cara dakwah antara satu dengan yang lain Harus berbeda. karakternya beda. Iya. Tergantung pasar lah. Ya, ketua PB itu kita lihat mulai dari awal sampai terakhir, itulah mangsa pasarnya beda. Gus Dur kenapa kok harus Gus Dur? Kan saat itu orang yang berani dengan pemerintah ya Gus Dur. Ya, maka apa? Beliau tahan ini. Terus kemudian kondisinya sudah aman nih, sudah aman. Maka yang perlu orang yang manajemennya bagus, Pak Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi itu orang yang terkenal manajerial. Karena apa? Beliau menjabat NU itu mulai dari ketua ranting, MWC, PC, PW sampai PCI PB. juga semuanya dikondisikan. Maka tertata. Ngendikannya Pak Hasyim kan blok sejuk. sistematis. Iya. Nah, begitu diganti Pak Said, ini juga pas karena munculnya berbagai macam-macam aliran keras. Ini harus orang keras. Lah, tinggal sekarang ini bagaimana ini? Enggak, nada-nada menjadi Oh, gusarnya seperti itu. Hasyim Muzadi lagi. Kan banyak orang Jangan yang naruh suka. dulu. Sekarang ya. Kalau enggak itu mengapa Banyumas dicalonkan jadi PB? Pengurus PB. Oh iya bagus. Ya iya itu. Sadewa juga pengurus PB. Nah, oleh karenanya perbandingan antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini di dalam ibadat juga jauh. Suatu saat Rasulullah ini menanya, pada waktu itu kan Ramadan. Di saat Ramadan itikaf nih. Itikaf lah. Sayyidina Abu Bakar ini itikaf, diem. Masuk masjid langsung diem. Tidak menampakkan beliau ini zikir atau apa tidak. Akhirnya ditimbali nih oleh Rasulullah. Abu Bakar, gimana kamu itikaf kok diem? Nah, itu. Kamu kok enggak berzikir dan sebagainya. Karena melihat Sayyidina Umar nanti. Akhirnya apa? Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar ini itikaf kemudian diam. Ini Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasul itu, ya Rasul, saya kan lagi komunikasi dengan Allah. Loh, kalau saya itu sudah komunikasi dengan Allah, sudah ini, saya sudah masuk ke makomnya itu, jadi saya nggak perlu. Salah gue. Jadi saya sudah merasakan nikmatnya komunikasi dengan Allah ini. Nah ini jawaban Sayyidina Abu Bakar ini. Nah kemudian pindah nih, Sayyidina Umar itu disuruh Rasul untuk itikaf itu. Itu kalau zikir itu. Loh, itu loh. Nah, makanya makanya begini, kalau orang thariqah itu kan ada zikir sirri, ada zikir jahri. Kalau zikir sirri itu runtutannya nanti ke Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau kalau jahr itu ke Sayyidina Umar. Mbah Nur Kholis, Gus Bakar. Lah, Sayyidina Umar itu ketika ditanya Rasul itu jawabannya nyeleneh. Umar, gimana kamu itikaf kok pakai suara terus geleng-geleng seperti itu? Saya kalau nggak seperti itu ngantuk Rasul. Iya benar. Ini jawaban. Maka apa? Dari sini saja sudah bisa dilihat bahwasanya tingkat keimanan pada saat itu tingkat keimanannya Abu Bakar dengan Utsman itu memang jauh. Jauh. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar itu berjiwa kalem, kemudian menghayati, tapi kalau Sayyidina Umar itu berjiwa keras ya, karena backgroundnya memang background preman. Sayyidina Umar ini kan memang preman, jadi preman taubat, preman taubat. Ya kita sebetulnya harus berterima kasih dengan para preman. Preman ini juga menjadi motivasi dan itu juga menjadi bumper bagi orang-orang yang akan jihad itu. Lagi, Gus. Ya. Kalau mungkin redaksi hadis di sini kan
Yang pertama disebut dan yang paling rendah. Artinya kita ini memanggil juara 1 dan juara 2 ini, juara 3, juara 2 disebut duluan, baru juara 1. Berarti itu termasuk sunnah ya Gus ya. Karena kenapa? Ini Sayyidina Umar disebut dulu, kemudian Sayyidina Abu Bakar yang paling tinggi kan? Iya. Jadi Jibril itu statementnya kemudian kemarin ditiru oleh Kiai Haji siapa yang mengumumkan Rois Am itu kan salah satu anggota Akhwa kan yang dari luar Jawa itu. Nah, Kiai Haji siapa itu kan yang mengumumkan itu MA kan ya. Itu mengumumkan itu kan tidak langsung diumumkan ini Rois Amnya, tapi dari bawah dulu. sama seperti mau mengumumkan piala 1, juara 1, juara 2 kan harapan 3 dulu ya. Sebab apa? Kalau nanti yang diumumkan langsung Sayyidina Abu Bakar, Umar nggak ada apa-apanya. Selesai. Nah, ketika ditanya, ini kan kebaikannya Sayyidina Umar sudah dijelaskan nih. Lautan sebegitu luas, pohon sebegitu banyak, nggak ada apa-apanya. Tapi begitu minta keterangan Sayyidina Abu Bakar, yang dimiliki Umar nggak ada apa-apanya. Nah itu jadi inilah saya ngeranek Jito gitu. Nek Jito tak banding nih, kebaikannya Jito karena kebaikan. Saya menambahkan, kalau Abu Bakar kan memang sampai seperti begini. Sampai Abu Bakar pernah bilang gini, andai saja Nabi Muhammad itu berbohong pun saya percaya. Ya. Gitu. Berarti kan keyakinannya terhadap Rasul sangat luar biasa. Saat Isra Mi'raj itu kan semua orang kan ragu dengan apa iya wong satu malam kok sampai Sidratul Muntaha, terus kembali belum ada pesawat, tapi Sayyidina Abu Bakar luar biasa untuk membentengi Rasul itu. Termasuk meninggalnya Nabi. Iya. Kalau Umar kan Abu Bakar. Berarti kayak gini, Gus. Kalau melihat PB itu, kalau Hasyim Musadi dengan Gus Yahya itu kelompoknya Abu Bakar, Kiai Said itu Umar. Wah ini setelah simpulan burung-burung final Tapi itu burung Umar. final ini. Ini Abu Bakar. Abu Bakar. Umar. Umar baca ya, Nyok Umar banget. Gak apa-apa, tapi kan masuk surga semua. Hanya beda tingkatan. Tujuannya sama. Saya Asakhoya Abu Bakar. Firdaus. Mas malah sofilin kan. Galak sih. Izud dunya bil mal wa izul akhirah bima sholihil amal. Izud dunya utawi mulyane dunya iku bil mali kelawan bondo. Wa izul akhirati lan utawi mulyane akhirat iku bisolihil amali kelawan baguse pira-pira amal. Ai fala tataqwa tegese mongko ora kuat apa umur dunya pira-pira perkara dunya wala tasululan ora bagus illa bil amwali kejaba kelawan pira-pira bondo wala tataqwa lan ora kuat apa umurul akhirati pira-pira perkara akhirat wala taslulan ora bagus apa umurul akhirat illa bil akmali kejaba kelawan beberapa amal as-sholihati kang bagus. Jadi intinya orang itu kalau ingin mulia di dunia dia kudu duwe bondo. Kudu Ini orang sugih. mulia ya Gus. Ini orang mulia. Orang mulia. Jadi isu dunya bil mal. Syukur berarti punya. Nah, itu yang dikomentari oleh siapa ya? Pengarang hikam itu Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari itu yang dikomentari orang kaya itu bukan orang kaya di dunia itu bukan dilihat dari seberapa harta yang dimiliki, tapi seberapa dia bisa menikmati. Nah, menikmati. Jadi walaupun toh banyak tapi tidak bisa menikmati, maka dia adalah fakirun wa miskinun. Menurut saya menikmati apa mensyukuri? menikmati. Jadi dinikmati.
Nah, dengan dinikmati itu, akhirnya dia syukur. Sugih muliakan berarti orang menikmati ya. Orang menikmati. Anu ya, sopir disimpan gitu gak dinikmati. Nggak menikmati. Ini jadi dinikmati bagaimana mal itu bisa dinikmati. Maka kalau di dalam Al-Qur'an kan napa nika? Wa amma bi nikmati Mboten nika. rabbika. Sing wal qadiminal ghaidha wal afinan nas sebelumnya ibaratnya orang kalau mau infak itu ya jangan menunggu kaya. Jangan menunggu kaya sebab kondisi kaya dan miskin itu sudah ada bagiannya kan seperti itu. Maka kalau kita melihat isu dunya bil mal, ini kalau Syekh Abdul Hasan Asadili itu kan memang salah satu mursyid yang parlente, kaya beliau sampai kudanya itu, kudanya. Makanya jadi mohon maaf ya, wali itu memang macam-macam. Wali itu ada kalau di dalam apa manakib itu kan ada waya aktob, waya anjab, waya sadat, kan ada seperti itu. Jadi Sadat ya. Jadi wali itu ada wali anjab. Anjab itu kan dari jamak dari najib. Najib itu cerdas. Wali itu ada yang tipenya adalah cerdas seperti Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu cerdas. Sampai malaikat aja kan dibentak. Dibentak karena malaikatnya juga tersinggung. Jadi ketika ditanya manismuk, ketika akan ditanya malaikat itu manismuk, siapa namamu kok mau masuk ke sini? Ketika akan mencoba masuk surga itu kan siapa namamu? Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nyampe ketiga itu dibentak. Saya tanya namamu bukan tanya mbahmu. Nah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Coroknya kan siapa? Mbah Imam Razi, Mbah. Nah, seperti itu kan. Nah, ini akhirnya apa? Malaikat ini kan tersinggung wong ditanya itu. Tapi Imam Ghazali wong orang-orang cerdas, akhirnya juga malaikat ini dibantai dengan itu kalau di mukadimahnya Imam di kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, maka wali yang anjab, wali yang najib ini juga ada golongan-golongan wali yang tersebut. Tapi ada wali yang aktob, kutub, wali kutub. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bahkan seandainya Muhammad itu bukan nabi terakhir, niscaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah nabi yang terakhir. Jadi hampir menjadi nabi. Hampir menjadi nabi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena apa? Ya diberi kelebihan seperti kelebihan Rasulullah yang dimiliki Rasulullah. Lalat tidak mau nempel di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kok lalat nggak mau nempel ke badannya Syekh Abdul Qadir?" Loh, wong Syekh Abdul Qadir itu nggak punya dosa. Nggak sampai ditulis seperti itu, nggak punya dosa banyak. Nggak bisa. Sampai Syekh Abdul Qadir itu kan ketika diuji oleh iblis itu kan Adam kalah Sama Mbak Mujizat. Iya. Nah, Nabi Adam itu kan sempat tergelincir kan, fatalaqo Adamu, itu kan seperti itu, Setelah itu kan ketika Nabi Adam, kamu jangan mendekati buah khuldi ini. Nah, iblis kan merayu akhirnya apa? Nabi Adam terpleset ini. Nah, tapi begitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika disuruh untuk ada suara yang menyatakan Syekh itu halal Syekh, padahal itu jelas makanan yang haram. Akhirnya apa? Padahal bentuk rupa makanan itu halal, tapi aslinya di dalamnya itu adalah makanan yang haram. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan Isya ya lain, terlaknatlah kamu, hei pelaknat. Orang yang mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang haram itu adalah iblis. Kemudian iblis kaget, kok ngerti? Ya ini kehebatannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya dijuluki wali
kutub. Wali kutub. Wali kutub itu termasuk wali.